Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, saya Raihan Azhara dari Integrity Lawyers yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Pada webinar kali ini, Integrity Lawyers membawakan tema yang berjudul Peluang dan Strategi Bisnis Properti dan Permanent Residence di Australia. Sebelumnya izin Bapak Ibu, jika ada yang baru pertama kali bergabung, jadi sebenarnya webinar dari Integrity Lawyers ini memang agenda yang rutin diadakan, dan kali ini kita tujuannya untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peluang bisnis investasi properti serta strategi mendapatkan permanent resident di Australia. Baik, sebelum memulai, saya mohon izin untuk membacakan beberapa hal-hal teknis terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepada para peserta, mohon agar menonaktifkan mikrofonnya agar tidak terdapat gangguan dalam webinar kali ini. Dan kemudian kepada para peserta yang ingin bertanya, mohon agar disimpan pertanyaan terlebih dahulu atau bisa juga menuliskan di kolom chat dan nantinya akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja langsung ke sesi yang pertama. Sebagai pengantar, kita akan mendengarkan pemaparan tentang bagaimana pemilik bisnis dan aset dapat memperoleh status penduduk tetap di Australia. Namun mohon izin kepada Bapak Ibu peserta karena Prof. Denny mendadak berhalangan sehingga untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Mas Razif.
Mas Razif ini merupakan Lay Associate dari Integrity Lawyers yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Victoria University, Australia. Baiklah, kepada Mas Razif, waktunya 30 menit, kami persilakan. Oke, baik. Makasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore ya untuk waktu Melbourne dan selamat siang ya untuk waktu Jakarta. Ya, sebelumnya mungkin bisa dibantu untuk share screen ya, materi yang oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya menggantikan Profesor Denny ya, karena ada permasalahan mendadak ya, Profesor terkait dengan kesehatannya, sehingga saat ini harus dirawat, dan saya akan menyampaikan materi yang sudah disiapkan untuk beliau sebetulnya tentang tahapan menjadi penduduk tetap Australia bagi pemilik bisnis dan aset. Jadi ini adalah salah satu pathway yang disediakan oleh pemerintah Australia dari sektor berbisnis gitu ya. Jadi ada sektor bisnis, ada kerjaan, family, dan beberapa sektor lainnya. Next, bisa dibantu next sorotnya. Oke, nah kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, Bapak Ibu, tentang visa temporer bagi pemilik bisnis dan aset. Next. Jadi untuk visa bisnis ini, memang hampir semua sebetulnya ya untuk jenis klasifikasi visa yang menuju ke pathway permanent resident, itu diawali dengan visa temporer, temporary-nya gitu. Ya meskipun ada beberapa jenis klasifikasi visa yang bisa langsung masuk ke dalam permanen, tapi itu one of a kind. Syarat-syaratnya sangat sulit gitu ya, dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, bagaimana dengan visa bisnis? Visa bisnis ini termasuk salah satu stream yang, salah satu kelas visa yang harus dimulai dari temporary dulu sebetulnya. Nah, jadi ada visa yang kita kenal dengan visa subclass 188. Ini di kelas Business and Innovation and Investment Visa. Nah, visa ini ditujukan untuk teman-teman yang memiliki aset ya, atau memiliki modal gitu ya, dan ingin menggunakannya untuk berbisnis di Australia. Dan melalui jalur ini bisa apply di visa 188, nanti ada beberapa streamnya dan ada beberapa persyaratannya. Semakin besar modal yang dimiliki, itu persyaratannya sebetulnya semakin mudah, semakin gampang untuk masuk ke PR. Nanti ada batasan-batasannya, berapa modal minimal, harus dikemanakan, dan lain sebagainya ada di penjelasan berikutnya. Next. Nah, ini ada beberapa stream ya. Jadi di dalam masing-masing kelas visa itu, di dalamnya itu ada beberapa stream-stream lagi gitu ya. Nah, ini harus dicocokkan kepada stream yang mana yang paling sesuai dengan background serta kemampuan daripada masing-masing calon applicant. Karena tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu itu, kalau kita apply di visa subclass yang sama, kalau kita salah memilih stream gitu, misalnya kita lebih cocok profile di stream yang pertama, tapi ternyata kita pilih stream yang pertama, tapi ternyata profile kita lebih cocok di stream yang kedua. Nah, itu imigrasi biasanya menggunakan diskresi untuk mengubah itu. Jadi biasanya applicant itu dihubungi, disampaikan bahwa ada kesalahan aplikasi gitu kan, Anda lebih cocok di stream yang ini, Anda harus melakukan beberapa hal untuk mengubah gitu. Nah, tapi sekarang setelah ada putusan pengadilan yang cukup fenomenal lah di sini gitu ya, jadi imigrasi itu sudah dilarang melakukan hal itu. Jadi court meminta agar migrasi itu lebih strict ya, dan para applicant itu diminta untuk sangat detail dan teliti dalam memilih masing-masing stream. Kesalahan dalam memilih stream bisa mengakibatkan aplikasi itu ditolak dan bisa juga dinyatakan invalid. Nah, ini berlaku untuk semua subclass visa di seluruh stream. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan ini, ada beberapa stream dalam visa subclass 188 ya. Ada 5 stream, ada business innovation, ada entrepreneur, ada investor, ada significant investor, dan ada premium investor. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, masing-masing memiliki skema permodalan yang berbeda. Semakin tinggi, sebetulnya semakin tidak ada syaratnya gitu ya, semakin mudah.
dan semakin besar juga kemungkinan untuk masuk ke PR. Tapi besar sekali memang modal yang dibutuhkan. Kita mulai dari business innovation yang paling sering digunakan gitu ya. Nah, ini untuk orang-orang yang memiliki aset bersih, setidaknya dia bisa menunjukkan aset bersih di 1,5 juta Australian dollar. Nah, kemudian dia juga harus melengkapi persyaratan nanti untuk mengisi apa yang kita sebut dengan point tested. Jadi diminta isi background, kemampuan bahasa Inggris, pendidikan, dan lain sebagainya, nanti akan menghasilkan poin tuh. Nah, dari poin itu nanti akan dapat undangan dari state, dari negara-negara tergantung daripada mereka ingin apply di mana gitu ya. Nah, nanti ketika state mengundang, baru visa itu bisa di apply oleh applicant. Nah, ada syarat kepemilikan bisnisnya untuk stream ini, yaitu harus memiliki aset di 51% pada perusahaan dengan omset 400 ribu Australian dollar per tahun. Gitu. Jadi dia harus membuktikan itu, dia punya setidaknya lebih dari 51% aset di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian 30% atau 30% pada perusahaan dengan omset lebih dari 400 ribu atau 10% pada perusahaan publik. Nah, jadi dia harus menunjukkan itu, serta ada turnover sekitar 750 ribu Australian dollar dalam 2 tahun. Ini untuk visa business innovation. Nah, kemudian ada visa untuk entrepreneur, ini stream entrepreneur. Dia tidak harus menunjukkan kepemilikan aset, tapi sebetulnya ini lebih rumit. Kenapa? Karena dia harus menunjukkan dia memiliki proposal yang sudah di-approve ya, terkait dengan pendanaan yang diberikan oleh ya bisa pemerintah negara asal, bisa oleh bank, bisa oleh institusi di Australia dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi dia juga dibatasi untuk beberapa jenis usaha gitu ya. Dan kepemilikan bisnisnya ini pun juga diberikan kategori ya. Jadi selain perumahan dan selain sewa tenaga kerja, waralaba, pembelian usaha yang sudah ada di Australia, dan dia juga memiliki perjanjian pendanaan dengan pihak ketiga. Nah, ini yang paling krusial di sini. Proposal pendanaannya nanti akan diperiksa gitu ya. Kemudian yang stream yang ketiga itu adalah stream investor. Nah, stream investor ini betul-betul ditujukan untuk seseorang yang memiliki aset dan memiliki uang dan siap untuk diinvestasikan. Jadi dia harus memiliki dana sekitar 2,5 juta Australian dollar dan itu harus siap diinvestasikan setidak-tidaknya pada 10% perusahaan apapun. Nah, jadi ya biasanya akan dipecah di beberapa perusahaan begitu ya. Dan sama juga dia harus mendapat undangan dulu dari state atau teritori, sebelumnya juga mengisi data untuk point tested ya. Dan yang berikutnya ada significant investor. Nah, ini lebih besar lagi nilainya. Dia di 5 juta Australian dollar harus diinvestasikan dan tidak ada syarat point tested. Jadi ini besar sekali untuk mendapat undangan gitu ya. Semakin besar semakin dipermudah syaratnya. Dan yang paling tinggi adalah 15 juta US dollar dan ini undangannya bukan dari state tapi dari Australian Trade. Nah, ini semakin mudah lagi. Nah, ini adalah stream yang ada untuk visa bisnis. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa saat ini stream-stream ini sebetulnya sedang ditutup oleh pemerintah Australia. Jadi pemerintah Australia memang sering sekali ya sangat dinamis dalam keimigrasian. Jadi untuk stream ini sedang di-close dan pemerintah Australia sedang menggodok ulang apakah beberapa stream akan tetap dilanjutkan atau akan ada perubahan-perubahan tertentu ya. Biasanya ada perubahan tapi detail ya, tidak seluruhnya berubah. Jadi memang untuk saat ini kita masih melihat kapan pemerintah Australia akan kembali membuka stream-stream ini. Jadi biasanya nanti ketika sudah dibuka kembali, ada pengumumannya. Jadi kita juga perlu untuk menunggu juga. Biasanya tetap disiapkan gitu ya, untuk persiapan. Nanti ketika dibuka, langsung bisa ready to apply. Next. Nah, itu tadi adalah sebetulnya beberapa visa awalan untuk masuk ke PR bisnis visa aja. Jadi banyak sekali syarat-syarat PR bisnis visa itu pasti menghendaki adanya orang-orang yang sudah hold visa temporernya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam visa permanennya. Next. Nah, ini ada beberapa
visa permanen untuk bisnis stream ya. Yang pertama tadi yang kita bahas dari 188, itu pathway permanennya adalah visa 888. Selain itu sebetulnya ada juga, teman-teman, itu ada di visa subclass 890 dan 892. Ada business owner visa dan set or territory sponsored business owner visa. Tapi untuk 890 dan 892 ini sebetulnya sekarang aplikasi untuk temporary visanya itu sedang ditiadakan. Jadi memang 890 dan 892 ini visa yang memang sedang menunggu saja dari orang-orang yang sebelumnya sudah punya visa temporary-nya. Jadi visa temporary-nya itu 160 sampai 165 kelasnya. Mereka sedang ditunggu apakah memenuhi syarat untuk masuk ke permanen visanya gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang ingin dari awal mencoba, itu sudah nggak bisa ya. Karena udah lama banget sudah di repeal visanya dan belum ada penggantinya sebetulnya. Jadi memang yang sedikit potensial itu di 888. Next. Nah, kita bahas soal lanjutan dari visa 188 tadi. Pathway permanen visanya itu ada di visa subclass 888. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki, yang tadi sudah mendaftar di 188 gitu ya, yang permanennya, di masing-masing stream, setelah memenuhi persyaratan tertentu, maka dia bisa apply untuk yang permanen visanya. Gitu. Jadi untuk yang business innovation misalnya, ketika kita sudah hold visa 188, itu akan dicek. Akan dicek. Pertama, dicek dari aset bersihnya. Apakah asetnya ini setidak-tidaknya tetap ada di akun pribadi atau akun bisnis. Jadi kalau di akun pribadi itu tetap ada 600.000 Australian dollar, dan di akun bisnisnya ada di 200.000 Australian dollar. Nah, kemudian turnover-nya juga akan dicek. Jadi turnover yang didaftarkan di awal tadi itu, tetap kepemilikannya itu sama, dan turnover-nya itu di 300.000 US dollar dalam 12 bulan sebelum apply visa permanennya gitu. Nanti itu akan dicek. Nah, kemudian juga ada syarat wajib tinggal. Nah, di Australia itu kita harus tinggal 1 dari 3 tahun saat kita memegang hold visa 188. Nah, jadi setidaknya dalam jangka waktu 3 tahun, kita 1 tahun itu harus ada di Australia tuh dan menjalankan bisnis itu gitu. Itu untuk business innovation. Kemudian untuk entrepreneur. Nah, bagaimana untuk entrepreneur? Ada juga beberapa poin yang dinilai. Tapi dia tidak dinilai aset bersihnya karena dia tidak menunjukkan gitu kan. Cuma yang dinilai adalah perkembangan bisnis yang dia lakukan dengan pendanaan yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga. Setidak-tidaknya dia harus mempekerjakan 2 orang citizen atau permanent resident. Kemudian dia memiliki hak paten, mendapatkan funding baru kalau fundingnya tidak cukup dananya untuk lanjut gitu ya. Atau dia bekerja sama dengan universitas, atau penjualan produknya mencapai 2 juta Australian dollar dan turnovernya mencapai 300.000 Australian dollar. Bagaimana syarat wajib tinggalnya? Ada juga. Jadi dia setidak-tidaknya harus tinggal 2 dari 4 tahun saat jadi pemegang visa 188. Jadi dia 2 tahun harus ada di Australia setidaknya. Kemudian masuk ke stream berikutnya, investor. Ini juga ada syarat pemeriksaan juga untuk apply ke PR-nya. Jadi untuk investor ini sebetulnya relatif lebih simple gitu ya. Yang dicek hanya setidak-tidaknya apa yang sudah dia submit di visa temporary itu tetap bertahan selama 4 tahun sejak hold visa 188. Dan kemudian ada syarat wajib tinggal 2 dari 3 tahun saat menjadi pemegang visa 188. Kemudian untuk significant investor juga ada beberapa syarat untuk apply ke PR-nya. Setidak-tidaknya investasinya tetap ada, baik itu indirect ataupun direct, dan wajib tinggalnya lebih singkat sebetulnya, yaitu 40. Nah, ini ada penghitungannya sebetulnya, teman-teman. Jadi 40 dikali jumlah tahun sejak memegang visa 188, ditambah dengan 40 dikali jumlah tahun sejak memegang visa 188 bila pemegang extension stream. Jadi ini sebetulnya ada rumusannya. Jadi berapa kali dia datang ke Australia gitu ya, nanti akan ada rumusan yang ada kalkulator yang disediakan IMI untuk kita menghitung apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Yang pasti, ini jauh lebih singkat waktunya dibandingkan visa-visa yang lain. Dan untuk premium investor, ini bahkan tidak ada syarat wajib tinggal di Australia. Jadi dia bisa ada dimanapun gitu ya. Tidak harus ada ke Australia, tapi dia tetap bisa mendapat permanent resident. Karena ini memang dibutuhkan dana yang sangat besar.
Next. Oke, kemudian ini adalah business owner visa. Sebetulnya ini ditujukan untuk teman-teman yang sebetulnya sudah memegang visa subclass 160 sampai 165 sebetulnya nih. Jadi ibaratnya ini visa 188-nya TR 888 lah. Nah, ini ada persyaratan juga yang harus mereka penuhi gitu ya. Yaitu pemohon harus memiliki dan mengelola bisnis di Australia setidaknya selama 2 tahun sebelum mengajukan permohonan. Jadi bisnisnya itu harus jalan dulu selama 2 tahun. Nggak bisa dia ketika belum 2 tahun, dia sudah ajukan permohonan gitu. Nah, kemudian setidaknya bisnis tersebut tuh dia punya 30% kepemilikan saham lah setidaknya. Dan itu tetap bertahan. Kemudian bisnisnya harus memiliki omset tahunan minimal 300.000 selama 2 tahun terakhir. Nah, itu harus konsisten gitu ya. Kemudian pemohon harus memiliki aset bisnis pribadi, aset bisnis dan akun pribadi bersih. Seperti itu, ini sebetulnya Profile Account Bank nih. 200.000 Australian dollar selama 2 tahun terakhir. Nah, ini juga penting untuk dilihat dari originalitas pendapatannya ya. Karena banyak profile account bank itu yang tiba-tiba mendapat transfer besar sebelum melakukan aplikasi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan tuh dari imigrasi untuk mengatakan bahwa ini nggak genuine. Itu harus hati-hati juga di situ. Kemudian aset bisnis bersih minimal 75.000 harus berada dalam bisnis yang dioperasikan. Dan yang terakhir itu bisnis harus mempekerjakan setidaknya 2 orang Australia atau pemegang visa permanen yang bukan anggota keluarga. Nah, ini untuk teman-teman pemegang 160 sampai 165 yang ingin apply PR ke 890. Next. Kemudian ini juga subclass 892 sebetulnya hampir sama, cuma ada sedikit perbedaan detail lah untuk teman-teman yang sudah 160 dan 165 lalu ingin mengambil 892 sebagai permanent resident. Ada beberapa persyaratan yang akan diperiksa kembali, yaitu tetap bisnisnya harus dikelola selama 2 tahun sebelum mengajukan permanent resident, harus setidaknya memiliki 30% kepemilikan saham dengan omset tahunan 200.000 Australian dollar selama 2 tahun terakhir. Pemohon harus memiliki aset bisnis dan aset pribadi bersih minimal 75.000 selama 2 tahun terakhir. Nah, ini harus ditunjukkan dengan akun bank yang konsisten juga, serta aset bisnis bersih minimal 25.000 dan harus berada di dalam bisnis yang dioperasikan, tidak boleh di luar, tidak boleh dalam bentuk utang atau piutang gitu ya. Dan bisnis harus mempekerjakan setidaknya 1 orang warga Australia atau pemegang visa permanen. Jadi kalau ini 1 orang, kemudian mendapatkan dukungan dari state atau teritori tergantung dari lokasi bisnisnya, dan kemudian harus dinominasikan oleh pemerintah negara bagian atau teritori, baru bisa diajukan aplikasi ke 892. Jadi secara keterpenuhan sendiri memang lebih mudah, tapi yang lebih menyulitkannya adalah harus ada dukungan dari state dan dinominasikan. Next. Oke, tadi adalah sedikit ya penjelasan soal bagaimana seorang yang ingin berbisnis atau memiliki aset untuk bermigrasi ke Australia, baik baik dari awal, dari temporary atau sudah langsung ke PR. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Next. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan teman-teman, jadi terdapat beberapa jalur ya bagi pemilik bisnis atau investor yang ingin menetap di Australia. Jadi asetnya tentu ada beberapa rincian batas modal yang harus mereka miliki dan bagaimana modal itu harus dikelola, serta bagaimana modal itu atau bisnis itu harus dipertahankan sehingga bisa apply menuju ke permanent resident. Dan memang modalnya tidak sedikit, sehingga memang harus mendapatkan menyusun plan yang cukup matang ya sebelum menempuh jalur ini. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini udah slide terakhir website kami di integritylawfirms.com. Teman-teman bisa akses informasi baik Integrity Lawyers yang ada di Australia ataupun Integrity Law Firms yang ada di Indonesia. Dan ini adalah tim-tim kami, teman-teman, para lawyers yang ada di Indonesia dan juga ada di Australia. Next. Ini adalah alamat kantor kami di Jakarta dan juga di Australia, di Melbourne dan di Sydney. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Zara. Baik,
Terima kasih banyak kepada Mas Razif atas pemaparannya yang sangat komprehensif mengenai peluang visa yang dapat diajukan bagi para pemilik bisnis di Australia.